لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين أشهد أن لا إله إلا الله رب العرش المتين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita awali berjumpa kita siang hari ini dengan memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat hidayah binanya maupun semata siang hari ini kita mampu meninggalkan segenap aktivitas duniawi kita. Kita mampu melangkahkan kaki kita menuju tempat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala ini semata-mata memenuhi panggilan Allah dan semata-mata untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala bahwa Dialah Allah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Pencipta alam semesta, yang menghidupkan, mematikan kita, yang menukarkan rezeki untuk seluruh makhluknya di alam raya ini. Kesempatan yang sangat mulia ini marilah kita pergunakan untuk meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah, agar kita dapat menjalani hidup ini, yaitu hidup yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa mengantarkan diri kita bahagia di dunia wal akhirah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan khutbah siang hari ini kami ingin sampaikan sebagaimana tema yang telah ditertera di jadwal khutbah Jumat siang hari ini, yaitu belajar dari masa lalu untuk kehidupan di masa yang akan datang. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tema, maka Al-Quran pun mengajarkan sebagaimana yang kita inginkan, agar kita belajar dari masa lalu untuk kehidupan kita yang lebih baik di masa yang akan datang. Begitu pula Rasulullah SAW juga mengajarkan hal-hal yang seperti ini. Kalau kita berbicara tentang masa lalu, tentu setiap orang, setiap kita memiliki masa lalu yang baik maupun yang tidak baik. Semuanya ada di dalam kehidupan manusia ini. Lalu kemudian masa lalu tidak kita lupakan begitu saja, tetapi masa lalu itu kita pergunakan sebagai pelajaran untuk menapaki kehidupan di masa yang akan datang. Dan kita tidak perlu meratapi masa lalu yang buruk dari diri kita, tetapi kesemuanya itu kita gunakan untuk pelajaran kita di masa yang akan datang. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan pengajaran kepada kita
Sehingga apa yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran Karim, sepertiga isi Al-Quran itu adalah kisah masa lalu untuk memberikan pelajaran kepada kita, yaitu kisah para nabi, para rasul, orang-orang saleh dikisahkan di dalam Al-Quran. Dan itu sampai sepertiga dari isi Al-Quran adalah kisah masa lalu. Bukan hanya para nabi, rasul dan orang saleh, tetapi orang-orang yang durhaka pun dipaparkan Allah di dalam Al-Quran Al-Karim. Bagaimana Allah mengisahkan tugas para rasul untuk menyampaikan risalah, suka duka yang dialami oleh para rasul adalah kisah masa lalu yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran di dalam kehidupan kita. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab." Allah memaparkan kisah masa lalu bahwa mereka yang hidup di masa lalu yang dikisahkan Allah di dalam Al-Quran terdapat ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang mempergunakan akal pikiran. Itulah metode Allah di dalam membimbing manusia agar mereka mampu mempelajari pengalaman yang sebelumnya sudah dilakukan atau dialami oleh manusia. Untuk apa? Ke depan jangan sampai keburukan yang sudah kita jalani, keburukan yang dikisahkan Allah di dalam Al-Quran tidak menjadi bagian dari kehidupan kita di masa yang akan datang. Kemudian kebaikan, kesalehan orang-orang yang dikisahkan Allah di dalam Al-Quran bisa kita menjadikan teladan di dalam kehidupan kita, yaitu kehidupan yang lebih baik yang akan kita dapat baik di dalam kehidupan dunia, lebih-lebih di dalam kehidupan akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hasyr 18, dan ini kesepakatan para ulama tafsir bahwa ayat ini adalah bagian dari muhasabah, introspeksi diri bagi masing-masing hamba Allah yang beriman. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan baik apa yang telah dilakukan di masa-masa lalu. Untuk apa? Untuk bekal kita menapaki kehidupan yang akan datang, yaitu hari esok. Kapan hari esok? Karena para ahli tafsir mengatakan hari esok adalah bisa besok, bisa lusa, dan bisa akhir di dalam kehidupan kita. Sehingga setiap saat kita berpikir bekal apa yang sudah kita persiapkan untuk hari esok, untuk besok hari, untuk lusa. Kita mesti berbekal, lebih-lebih bekal untuk kehidupan akhirat kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak yang dikisahkan Allah di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mengikuti ajakan para rasul dan nabi, sehingga orang-orang yang seperti inilah yang kemudian dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini bisa kita jadikan pelajaran bagaimana kaum yang dibinasakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kaum Samud yang juga dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana seorang Fir'aun
bagaimana seorang kaum mereka semuanya ini dilenyapkan dari muka bumi sebagai pelajaran bagi hamba Allah yang beriman. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengambil sebuah pelajaran dari seorang nabi saja, misalnya Nabi Yunus alaihissalam yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditugaskan untuk berdakwah di satu kaum, akan tetapi kaum itu tidak mendengarkan dakwah dari Nabi Yunus alaihissalam. Lalu kemudian ditinggalkan begitu saja. Nabi Yunus alaihissalam meninggalkan kaumnya dengan kemarahan. Tetapi Allah tidak tinggal diam. Allah hadapkan Nabi Yunus alaihissalam dengan ujian yang lebih berat dari itu. Dilemparkan ke laut, ditelan ikan yang besar. Dan itu ujian yang sangat besar. Pelajaran apa yang kita bisa ambil dari kisah Nabi Yunus alaihissalam? Ketika kita dihadapkan dengan persoalan itu, tidak semestinya kita tinggalkan persoalan itu tanpa kita menyelesaikan persoalan yang kita hadapi. Ketika kita tinggalkan begitu saja, di saat kita dihadapkan persoalan itu sebagai ujian kita dalam kehidupan dunia, pasti Allah akan memberikan ujian yang lebih berat di hadapan kita di masa yang akan datang. Inilah pelajaran Nabi Yunus alaihissalam juga demikian. Ketika meninggalkan umatnya itu, kaumnya, Nabi Yunus alaihissalam diberikan ujian yang lebih berat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah, banyak lagi kisah sahabat Rasulullah SAW. Kalau menengok dari masa lalu, maka banyak hal. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu misalnya, bagaimana masa lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ada orang yang memusuhi umat Islam saat itu, bahkan memiliki keinginan membunuh Rasulullah SAW. Dan di zaman jahiliyah itu pula Umar pernah membunuh anak perempuannya hidup-hidup, mengubur anak perempuannya hidup. Itu adalah masalah. Lalu kemudian bagaimana kehidupan Umar di masa yang akan datang? Umar adalah sahabat yang terdepan di dalam membela agama Islam, dan sampai akhirnya pun Umar dimakamkan, dikubur di sisi Rasulullah SAW, dan pernah dikatakan oleh Rasulullah bahwa Umar adalah ahli surga. Inilah berangkat dari masa lalu yang kelak menjadi masa depan yang sangat gemilang. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah pernah memberikan pelajaran kepada sahabat-sahabatnya. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan salah seorang sahabat untuk mengambil jizyah yang bernama Ubaidah bin Jarrah, mengambil jizyah yaitu upeti di negeri Bahrain. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan sahabatnya untuk mengambil jizyah itu, rupanya sahabat-sahabat di Madinah mendengar bahwa Ubaidah diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengambil upeti. Dan saat itu kabar kepulangan dari Ubaidah ini didengar oleh sahabat-sahabatnya. Dan di saat mereka salat subuh bersama Rasulullah SAW, lalu apa yang terjadi? Setelah salat subuh Rasulullah ditinggalkan begitu saja. Tetapi Rasulullah mengikuti, tidak marah, mengikuti mereka bersorak-sorai menyambut kedatangan Ubaidah, sahabatnya yang membawa upeti dari negeri Bahrain. Bahwa Rasulullah mengatakan, bergembiralah kalian. Ini sangat manusiawi. Betapa sahabat-sahabat di Madinah itu bukanlah orang kaya. Mereka hidup serba kekurangan. Melihat harta benda yang seperti itu, mereka sangat bergembira, walaupun itu bukan miliknya sendiri. Maka mereka berbor-bor menyambut Ubaidah.
Rasulullah mengatakan, bergembiralah kalian, bergembira. Sambil tersenyum di waktu subuh itu Rasulullah mengatakan, demi Allah, kata Rasulullah, wallahi mal faqru aksa'alakum, demi Allah, bukan kefakiran, bukan kemiskinan yang aku takutkan menimpa kalian, tetapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menggelar dunia ini di hadapan kalian, lalu kalian berlomba untuk mendapatkan dunia itu, yang dulu kata Rasulullah SAW pernah digelar-gelar kepada umat-umat sebelum kalian, lalu mereka juga berlomba untuk mendapatkan dunia ini. Akhirnya apa? Kalian akan hancur, akan binasa dengan dunia ini, sebagaimana umat-umat terdahulu pernah binasa karena mereka berebut dengan dunia. Inilah pelajaran masalah yang disampaikan Rasulullah SAW kepada sahabat-sahabatnya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, belajar dari masa lalu kita, tentunya kita pengalaman kita sendiri, agar kita tidak terjerumus di lubang yang sama yang ketika dahulu pernah kita alami, maka kedepannya kita akan mengambil pengalaman perjalanan hidup kita yang baik. Maka disitulah kita tingkatkan kebaikan-kebaikan. Ditambah lagi pelajaran dari Al-Quranul Karim yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kisah umat yang telah lalu, dan begitu pula sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Semuanya ini kita jadikan ibrah, perjalanan, pengalaman, pelajaran untuk menapaki kehidupan kita di masa yang akan datang. Dan mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran itu dan kehidupan kita di masa yang akan datang dan lebih baik dibandingkan kehidupan yang lalu. Kita menjadi hamba Allah yang terbaik, sebagaimana yang dikatakan Rasulullah SAW, "Man tala umruhu wa hasuna amaluhu," yang diberikan umur panjang dan syarat dihiasi dengan amalan-amalan yang saleh. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita, kehidupan kita menjadi kehidupan yang bahagia di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd, ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah faqad faza muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana
وعلى إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة وذكر الله